Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novita dengan nomor hadiah 29 NIM 14261803 ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Representasi Kecantikan Perempuan dalam Drama Seri Korea, Analisis Semiotika John Fix pada Drama Korea True Beauty Episode 1. Bab 1. Pendahuluan. Kecantikan adalah salah satu unsur dari sebuah keindahan. Keindahan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu objektif dan subjektif. Keindahan objektif yaitu keindahannya yang dapat dilihat pada benda, sedangkan keindahan subjektif yaitu keindahan yang ada pada mata yang memandang. Kecantikan selalu dihubungkan dengan kebaikan, kebahagiaan, kebenaran, sifat positif, dan utamanya ditekankan pada wajah. Kecantikan tidak bisa dilepaskan dengan keindahan fisik atau tubuh. Bentuk tubuh yang ideal yaitu langsing, bentuk tubuh proporsional, pinggang berlekuk, dan lain sebagainya. Masyarakat Korea Selatan memiliki standar yang tinggi mengenai kecantikan, baik itu untuk tubuh ataupun wajah. Korea Selatan menganggap jika penampilan fisik yang sempurna yaitu segala-galanya. Oleh karena itu, Korea Selatan dikenal sebagai negara yang memiliki tren kecantikan global seperti kosmetik dan operasi plastik. Fenomena kecantikan di Korea Selatan yang populer tersebut lalu diangkat sebagai tema dalam beberapa judul film dan drama yang merepresentasikan bagaimana kecantikan menjadi hal yang penting bagi perempuan Korea. Di antaranya yaitu drama She Was Pretty, Oh My Venus, My IDs, Gangnam Beauty, serta drama yang terbaru yang mengangkat tema kecantikan yaitu yang dirilis pada tahun 2020 yaitu drama Korea True Beauty. Drama Korea True Beauty ini mengisahkan siswa SMA yang tidak percaya diri akan penampilannya. Untuk mengatasi masalah tersebut, dengan ketekunan dan tekad yang dimilikinya, ia mulai belajar merias wajah melalui YouTube dan menjadi siswa populer karena kecantikannya. Kemanapun ia pergi, ia selalu menggunakan riasan yang tebal dan berkata kepada semua orang bahwa inilah kecantikan alaminya. Drama Korea True Beauty memperlihatkan bagaimana penampilan sangat mempengaruhi hubungan sosial seseorang. Di samping itu, seseorang secara tidak langsung mengalami tuntutan untuk menstandarisasi penampilannya sesuai dengan opini orang di sekitar agar dapat diterima dengan baik oleh lingkungan sosialnya. Selanjutnya yaitu fokus penelitian. Fokus pada penelitian ini yaitu bagaimana representasi kecantikan perempuan dalam drama Korea True Beauty episode 1 menggunakan analisis semiotika John Fix. Lalu tujuan penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui dan menginterpretasikan kecantikan perempuan yang terdapat dalam drama Korea True Beauty episode 1. Yang kedua yaitu untuk menginterpretasikan makna kecantikan perempuan yang terdapat dalam drama Korea True Beauty episode 1. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat secara teoritis yang pertama, memfokuskan bahan keilmuan mengenai perspektif standar kecantikan terhadap perempuan dalam drama Korea. Yang kedua, menambah literatur penelitian khususnya dalam ilmu komunikasi yang menggunakan metode analisis semiotika model John Fix. Lalu manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam bentuk wawasan dan masukan kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan pengetahuan dengan topik penelitian ini, terutama kepada para praktisi dalam drama seri maupun film. Manfaat sosial, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat mengenai standar kecantikan perempuan Korea Selatan yang terkandung dalam drama Korea True Beauty. Bab 2. Kajian pustaka. Poin A. Penelitian sebelumnya. Ada artikel yang berjudul Representasi Kecantikan Wanita dalam Drama Seri Korea Oh My Venus yang ditulis oleh Maya Luttisari dan Anastasia Citra pada tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis teori semiotika Roland Barthes. Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan observasi, dokumentasi, riset kepustakaan. Penelitian ini membahas representasi kecantikan melalui analisis visual dan analisis tekstual yang dimana adegan-adegan yang dipilih hanya pada episode-episode tertentu saja. Dalam penelitian ini, setelah dianalisis, diperoleh kesimpulan dalam drama Oh My Venus merepresentasikan kecantikan wanita, yaitu wanita yang memiliki tubuh S-line dan wajah V-line sebagai suatu standar kecantikan. Selain itu, kecantikan dikaitkan dengan kebahagiaan, kebaikan, kebenaran, sifat positif, dan yang paling utama ditekankan pada wajah. Lalu ada penelitian yang dilakukan oleh Melissa Lee Nanesa Putri. Ada artikel berjudul Representasi Kecantikan Perempuan Korea Selatan dalam film Plum Revolution pada jurnal E-Komunikasi Vol 6 nomor 2
2 tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis semiotika John Fix melalui level realitas, representasi, dan ideologi. Subjek pada penelitian ini yaitu film Plum Revolution yang rilis pada tahun 2017. Kumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi dan dokumentasi. Dan setelah dianalisis, menemukan hasil yaitu peneliti menemukan bahwa kecantikan pada film ini direpresentasikan dengan kecantikan dari dalam. Hal tersebut dari tanda dan dalam yang terdapat pada film menunjukkan adanya pertanda. Yang pertama, kecantikan yang berdasar pada gaya hidup. Yang kedua, kecantikan berdasar penampilan. Yang ketiga, kecantikan berdasarkan perilaku. Selanjutnya, artikel yang berjudul Analisis Semiotika Representasi Kecantikan pada Iklan Pantene Total Demaker 10 versi Ralinsyah di media televisi yang ditulis oleh Kristiani Marta Sembaya pada jurnal E-Komunikasi Vol 5 nomor 2 tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif interpretatif. Data dalam penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis semiotika Charles Peirce atau yang biasa disebut dengan triangle theory. Analisis semiotika ini berfungsi untuk membaca tanda-tanda dan simbol-simbol yang dianggap merepresentasikan kecantikan. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat 19 tanda icon, 5 tanda indeks, dan 12 tanda simbol. Pada tanda tipe-tipe icon, indeks, dan simbol kecantikan salah satunya direpresentasikan dari sosok Ralinsyah dengan kondisi rambut dan suara narator dari iklan Pantene tersebut. Selanjutnya, yaitu artikel yang berjudul Representasi Kecantikan Perempuan dalam Video Musik Blackpink as If It's Your Life yang ditulis oleh Dea Ermina Amorita pada jurnal E-Komunikasi Vol 6 nomor 2 tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif interpretatif dengan menggunakan analisis semiotika. Subjek penelitian ini yaitu video musik Blackpink. Analisis pada data penelitian ini yaitu mengumpulkan cuplikan adegan dari video musik Blackpink yang berhubungan dengan kecantikan perempuan berdasarkan kode-kode televisi milik John Fix. Hasil penelitian ini yaitu menemukan bahwa dalam video musik Blackpink as If It's Your Life yang menggambarkan kecantikan dari fisik dan kepribadian. Hal tersebut terlihat dari tanda-tanda dan lambang yang ada dalam video musik tersebut yang menunjukkan adanya pertanda. Yang pertama, kecantikan perempuan adalah produk rekayasa media. Yang kedua, kecantikan perempuan dijadikan sebagai objek komoditas. Dan yang ketiga, kecantikan perempuan diukur dengan kemewahan. Selanjutnya, artikel yang ditulis oleh Audiana Khairunisa dan Catur Nugroho yang berjudul Representasi Feminisme dalam Film Drama Analisis Semiotika John Fix Drama Korea My ID is Gangnam Beauty pada jurnal Manajemen Vol 6 nomor 2 tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teori semiotika John Fix untuk melakukan analisis. Subjek pada penelitian ini yaitu drama Korea My ID is Gangnam Beauty. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan adanya nilai-nilai feminisme pada level realitas melalui kode ekspresi, pakaian, cara bicara, dan gerakan. Pada level representasi, nilai-nilai feminisme ditunjukkan melalui kode-kode teknik pengambilan gambar karakter, dialog, dan aksi. Pada level ideologi, nilai feminisme direpresentasikan mewakili aliran feminisme eksistensial di mana perempuan tidak memiliki definisi eksistensi dan aliran feminisme liberal di mana perempuan mempunyai hak yang sama untuk menunjukkan dirinya sama dengan laki-laki. Selanjutnya itu artikel yang berjudul Representasi Kecantikan dalam Video Klip Bercahaya Analisis Semiotik dalam Iklan Kosmetik Pond's yang ditulis oleh Abi Ardiana dan kawan-kawan pada jurnal Manajemen Vol 3 nomor 2 tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan paradigma konstruktivisme. Subjek pada penelitian ini yaitu video klip bercahaya dari Pond's dan menganalisis menggunakan analisis semiotik John Fix yang terdiri dari 3 tingkat analisis yaitu level realitas, level representasi, dan level ideologi. Hasil penelitian ditemukan bahwa mengungkapkan bahwa ada definisi kecantikan yang lain di luar bentuk fisik seseorang, yaitu mereka yang memiliki impian dan berhasil mewujudkannya. Kesimpulannya, budaya di mana perempuan yang cantik itu harus memiliki bentuk tubuh yang profesional atau memiliki kulit putih tidak lagi ditemukan pada video klip ini. Ideologi yang pada akhirnya muncul dari video klip ini yaitu ideologi kapitalisme
Karena impian tokoh perempuan dalam video klip ini tetap merupakan upaya mereka untuk mendapatkan penghasilan. Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Rima Nusantriani Banurea berjudul Representasi Konsep Kecantikan dalam Video Musik SNSD G pada Jurnal Sosiologi Agama Vol 9 nomor 2 tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu kecantikan perempuan direpresentasikan dengan mereproduksi kembali stereotip karakteristik feminim. Karakter ini direproduksi dengan konsep manekin yang untuk menggambarkan bentuk tubuh perempuan yang seharusnya seperti manekin, yaitu tinggi, putih, dan langsing. Konsep manekin ini disinergikan dengan konsep lagu G yang bercerita tentang perasaan dan kekaguman para perempuan yang jatuh cinta pada seorang laki-laki dengan membawa karakteristik psikologis feminim, yaitu berupa bodoh, periang, dan tidak terkontrol, dan hanya memikirkan dan mendiskusikan laki-laki. Kedua konsep terbesar ini ditampilkan secara berganti-ganti di dalam 3 setting yang berbeda. Tetapi konsep-konsep lama ini direproduksi kembali dengan tampilnya gaya fashion yang baru dengan khas artis Korea Selatan. Namun dari analisis video musik G ini didapat dipelajari bahwa kecantikan tidak punya standar atau bentuk baku. Kecantikan selalu diredefinisi, dirumuskan ulang, dan didikte kembali, dan media adalah alat yang ampuh untuk mensosialisasikan serta menjual produk kecantikan yang baru. Lalu, artikel yang ditulis oleh Grace Wortigan yang berjudul Konstruksi Kecantikan dalam Iklan Kosmetik Wardah pada Jurnal E-Komunikasi Vol 2 nomor 2 tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teori yang digunakan yaitu semiotik John Fix. Subjek penelitian ini yaitu iklan Wardah versi Kisah di Balik Cinta, Awal Mimpi, dan versi Twisted Lightning Girls Day Out. Hasil dari penelitian ini yaitu pada kedua iklan Wardah tersebut, kecantikan tidak menampilkan perempuan yang terlihat sensual, tapi kecantikan wajah dan tubuh yang ramping sebagai kecantikan feminim yang ideal terlihat jelas dalam iklan ini. Dengan menampilkan endorser berhijab dalam setiap iklannya, Wardah ingin memperlihatkan kecantikan alami yang islami. Kecantikan islami merupakan hasil konstruksi iklan Wardah, di mana perempuan yang cantik secara islami digambarkan adalah perempuan yang berhijab dan menggunakan make up sehingga terlihat menarik. Selain itu, kedua iklan ini tidak menampilkan kecantikan perempuan yang sensual, tetapi juga melenggangkan standar kecantikan fisik lainnya, yaitu tubuh yang ramping dan wajah ideal dengan memiliki kulit yang putih, hidung yang mancung, gigi yang tertata rapi, dan rambut yang panjang. Artikel yang berjudul Representasi Supremasi Kulit Putih bagi Perempuan dalam Produk Iklan sebagai Standar Kecantikan yang ditulis oleh Kozinatul Rohmah dan Muhammad Habib Zainul Huda pada Journal of Multidisciplinary Studies Vol 4 tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis teori semiotika Roland Barthes. Dalam penelitian ini setelah dianalisis diperoleh sebagian produk iklan kecantikan yang menunjukkan bahwasanya kulit putih perempuan itu lebih cantik daripada kulit yang tidak putih. Hal tersebut secara tidak langsung dijadikan standar kecantikan oleh perempuan. Perempuan dikatakan cantik sebenarnya bukan dikarenakan kulitnya yang putih, tubuh yang ramping, hidung yang mancung, dan sebagainya. Akan tetapi, perempuan dikatakan cantik apabila ia memiliki kepribadian yang baik, pikiran yang positif, dan dimensi psikorohani. Ada proses dinamika dan representasi supremasi citra tubuh perempuan. Penelitian ini penting karena iklan kecantikan secara tidak langsung dijadikan sebagai standar kecantikan oleh perempuan dan dampaknya ke citra tubuh, padahal standar kecantikan bukan sekedar kulit putih. Selanjutnya yaitu artikel yang berjudul Analisis Semiotika tentang Kecantikan Perempuan dalam tayangan drama Descendant of the Sun yang ditulis oleh Aprilia Pratiwi, Asrul Jaya, dan Siti Utami Reskiawati pada Jurnal Ilmu Komunikasi UHO Vol 2 nomor 3 tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif interpretatif. Penelitian ini menggunakan analisis teori semiotika Roland Barthes. Penelitian ini menganalisis penggambaran yang mewakili kecantikan wanita Korea secara fisik maupun kecantikan yang terpancar dari dalam dirinya dalam bentuk serial drama. Dalam penelitian ini setelah dianalisis diperoleh drama Descendant of the Sun mampu mewakili konsep kecantikan wanita Korea baik secara luar maupun di dalam. Dalam adegan yang ditampilkan pada drama tersebut, selain itu, terdapat makna-makna yang ingin disampaikan yaitu denotasi dan konotasi yang pada akhirnya membentuk persepsi masyarakat tentang konsep kecantikan secara universal menurut media massa Korea.
Konsep dalam penelitian ini yang pertama yaitu ada komunikasi massa. Komunikasi massa menurut Bittner yaitu pesan-pesan yang dikomunikasikan melalui media massa yang ditujukan kepada sejumlah besar orang. Menurut Devler dan Dennis, komunikasi massa yaitu suatu proses yang dimana komunikator menggunakan media untuk menyebarkan pesan-pesan secara luas dan secara terus-menerus menciptakan makna yang diharapkan dapat mempengaruhi khalayak yang besar dan berbeda-beda. Yang kedua, yaitu media massa. Media massa adalah wadah untuk manusia sebagai makhluk sosial untuk mendapatkan informasi dan melakukan proses komunikasi dengan manusia lainnya. Seiring dengan kemajuan teknologi, media massa ada beragam, yaitu secara audiovisual seperti televisi dan media baru yang dapat memberi pengaruh secara luas yaitu internet. Selanjutnya yaitu ada representasi. Representasi dalam bahasa Inggris yaitu representation yang artinya yaitu gambaran, penggambaran, dan perwakilan. Representasi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu penggambaran terhadap suatu hal yang ada dalam kehidupan yang digambarkan melalui media. Selanjutnya yaitu ada kecantikan. Kecantikan merupakan salah satu unsur dari keindahan. Keindahan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu objektif dan subjektif. Keindahan objektif yaitu biasanya ditempatkan pada keindahan pada benda yang dilihat, sedangkan subjektif yaitu keindahan yang terdapat pada mata yang melihat. Kecantikan perempuan Korea terdapat dalam kategori keindahan subjektif karena keindahan tersebut hanya terlihat sejauh mata memandang. Cantik adalah impian bagi setiap perempuan, tetapi makna cantik itu sendiri berbeda-beda di setiap daerah tergantung seseorang menilai makna pada cantik itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada semiotika. Semiotika merupakan suatu model dari ilmu pengetahuan sosial yang memahami dunia sebagai suatu sistem hubungan yang mempunyai unit dasar yang biasa disebut sebagai tanda. Semiotika mempelajari suatu hakikat mengenai keberadaan suatu tanda, tanda-tanda yang menyatu pada satu kesatuan sistem tanda yang dapat mengatur kehidupan karena itu sangat dekat dengan kehidupan manusia. Menurut Fix, semiotika melihat sebagai pembangkitan makna pada pesan baik itu oleh penyampai pesan maupun penerima. John Fix memperlihatkan kode utama televisi yang dipakai oleh media televisi. Kode merupakan bagian dari suatu aturan sistem tanda, aturan, dan konvensi yang digunakan oleh anggota budaya tersebut. Kode televisi John Fix menyatakan peristiwa yang dinyatakan sudah dikodekan oleh kode-kode sosial. Yang pertama yaitu level realitas, itu meliputi penampilan, kostum, riasan, lingkungan, perilaku, cara berbicara, gerakan, dan ekspresi. Lalu yang kedua itu ada level representasi, yaitu meliputi kamera, pencahayaan, musik, dan suara. Lalu yang terakhir itu ada level ideologi, meliputi karakter, naratif, konflik, dialog, latar, dan pemeran. Variabel dalam penelitian ini yaitu kecantikan perempuan. Bab 3, paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif, yaitu paradigma yang menekankan aksi sosial yang bermakna, makna yang dibentuk secara sosial, dan relativisme nilai. Pendekatan interpretatif secara umum yang merupakan analisis sistematis mengenai aksi sosial yang bermakna atau relevan terhadap orang yang dipelajari dan cara mereka menjalani kehidupannya. Penelitian yang berjudul Representasi Kecantikan Perempuan dalam Drama Seri Korea, Analisis Semiotika John Fix pada drama seri Korea True Beauty episode 1, menggunakan paradigma interpretatif karena keterkaitan dan kesesuaian antara paradigma interpretatif dengan penelitian ini, yang dimana penelitian ini memahami dan menjelaskan makna dari suatu realitas sosial yang ada dalam drama Korea True Beauty. Selanjutnya itu pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi serta memahami makna individu atau kelompok menganggap masalah sosial atau manusia. Proses penelitian melibatkan pertanyaan yang muncul dari prosedur, data biasanya dikumpulkan dalam pengaturan peserta, analisis data secara induktif membangun dari khusus untuk tema umum, dan peneliti membuat interpretasi tentang makna data. Penelitian yang berjudul Representasi Kecantikan Perempuan dalam Drama Seri Korea, Analisis Semiotika John Fix pada drama seri Korea True Beauty episode 1, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena memiliki keterkaitan dan kesesuaian antara pendekatan penelitian kualitatif dengan penelitian ini, yang dimana penelitian ini berusaha mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial kecantikan perempuan. Pada penelitian ini, unit analisisnya yaitu drama Korea True Beauty.
Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu dokumentasi, mendokumentasikan scene yang terdapat dalam drama Korea True Beauty episode 1 yang diproduksi oleh stasiun TV TVN yang tayang pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Yang selanjutnya yaitu studi pustaka, berasal dari buku, artikel, jurnal, internet, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Metode analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan semiotika milik John Fix. Penelitian ini dilakukan dengan memilih adegan-adegan yang menunjukkan bagaimana kecantikan perempuan Korea direpresentasikan dalam drama Korea True Beauty. Adegan-adegan yang dianggap mengandung unsur konsep cantik akan didokumentasikan, kemudian diteliti menggunakan metode analisis semiotika John Fix, yaitu cost of television, di mana tanda yang dianalisis dibagi ke dalam 3 level, yaitu yang pertama level representasi, level realitas, dan yang terakhir yaitu level ideologi. Selanjutnya yaitu coding. Pada penelitian ini coding dilakukan secara bertahap, yaitu yang dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pertama open coding, yang kedua axial coding, yang ketiga selective coding. Lalu capsan data. Pada penelitian ini menggunakan uji capsan data conformability. Strategi dalam penelitian ini yaitu memilih adegan-adegan yang menunjukkan bagaimana kecantikan perempuan Korea direpresentasikan dalam drama Korea True Beauty. Adegan-adegan yang dianggap mengandung unsur konsep kecantikan akan didokumentasikan, kemudian diteliti menggunakan metode analisis semiotika John Fix, yaitu cost of television. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Pada bab ini menggunakan metode analisis semiotika John Fix yang terdiri dari 3 level, yaitu level realitas, representasi, dan ideologi. Pemilihan gambar yang akan peneliti analisis mencakup keseluruhan aspek dalam film seperti scene-scene yang terdapat dalam potongan gambar dan aspek sinematografi. Melalui aspek-aspek tersebut akan dilakukan sebuah analisis oleh peneliti dan akan menjadi sebuah hasil analisis yang menjadi temuan dari penelitian. Pada bab ini akan dibagi menjadi 2 poin, yaitu yang pertama dianalisis dari bully dan diskriminasi, lalu yang kedua yaitu krisis kepercayaan diri. Yang pertama yaitu bully dan diskriminasi. Pada dasarnya diskriminasi dan bullying memiliki keterkaitan. Bullying yaitu salah satu bagian dari diskriminasi ketika seseorang dikucilkan dari pergaulan, kemudian orang tersebut tak hanya mendapatkan pengecilan dari lingkungan sosialnya, melainkan juga kekerasan fisik, baik itu verbal maupun nonverbal, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Maka diskriminasi tersebut telah menambah ke ranah bully. Efek yang ditimbulkan dari perbuatan bully dan diskriminasi sama-sama menimbulkan luka bagi korbannya. Luka yang disebabkan oleh diskriminasi dan bully tidak hanya luka fisik saja dan materi, tetapi juga luka mental dan psikologisnya, yang mampu membuat korban mengalami stres berkepanjangan. Tak jarang korban dari diskriminasi dan bully yang melakukan aksi bunuh diri karena tidak tahan hidup di bawah tekanan. Dalam drama Korea True Beauty, itu merupakan salah satu drama yang mengangkat mengenai kecantikan. Hal tersebut kemudian meraju kepada scene-scene yang kemudian menghadirkan isu-isu diskriminasi dan tindakan bully. Drama ini mengisahkan kisah seorang siswa bernama Im Joo Kyung yang menjalani hidup sulit karena wajahnya dianggap tidak cantik. Karena hal itu, Im Joo Kyung kerap dikucilkan dan mendapat perilaku yang semena-mena dari orang sekitarnya sedari kecil. Tekanan yang ia terima membuatnya pernah melakukan percobaan bunuh diri. Beruntung saat itu ada yang menolongnya. Ada permasalahan keluarganya yang membuat Joo Kyung pindah sekolah. Hal tersebut membuat Joo Kyung memutuskan belajar menggunakan riasan karena Joo Kyung lelah bila harus hidup di bawah tekanan orang-orang di sekolah barunya. Setelah berhasil belajar menggunakan riasan, kehidupan sosial Joo Kyung berubah membaik. Level realitas dari scene ini yaitu setting tempat serta ekspresi. Tempat di sini yaitu sebuah jalanan di sekitar perumahan yang tampak pada gambar 4.1, yaitu jalanan perumahan. Kemudian dari ekspresi yang ditampilkan oleh orang-orang yang melihat Joo Kyung saat mengetahui bahwa anak yang berada di kereta dorong bayi tersebut adalah anak perempuan, menampilkan ekspresi heran. Orang tersebut terus melihat ke arah Joo Kyung kecil dan kakak perempuannya karena Joo Kyung tidak secantik seperti kakak perempuannya. Selanjutnya itu pada level representasi. Dari kesepilan potongan gambar tersebut yaitu penggunaan teknik pengambilan gambar berupa close up pada gambar 4.2, gambar 4.6, gambar 4.8, dan gambar 4.9.
menampilkan teknik pengambilan gambar close up, yaitu kamera fokus pada Jukyung, bayi yang berada pada kereta dorong bayi untuk melihat makna dari konsep kecantikan pada bayi tersebut. Dari sini penonton dapat melihat makna dari scene tersebut, yaitu bahwa Jukyung bayi wajahnya tidak terlihat cantik seperti kakaknya, sampai Jukyung dibilang bayi laki-laki. Hal ini termasuk dalam jenis bully kontak langsung secara verbal karena memiliki tujuan menghina, mencela, dan merendahkan. Lalu pada gambar 4.3, gambar 4.5, dan gambar 4.6 menampilkan teknik close up untuk melihat bagaimana ekspresi serta emosi dari para pemain. Pada gambar 4.3 dengan gambar 4.5 dan 4.6 terlihat kontras, yaitu ekspresi bahagia dan ekspresi yang seakan tidak senang atau heran. Inilah yang menunjukkan keberadaan korban dan juga pelaku. Seperti yang diketahui, bully membuat seseorang merasa tidak nyaman. Hal ini ditunjukkan ekspresi pada gambar 4.6, yaitu Ibu Jukyung tidak nyaman karena anak perempuannya dibilang anak laki-laki dan membandingkannya dengan anak perempuan pertamanya yang cantik. Selanjutnya itu pada gambar 4.9 menampilkan teknik close up yang berfokus pada objek boneka babi yang terdapat di kereta dorong bayi Jukyung. Dari sini penonton dapat melihat makna dari boneka babi tersebut. Kata babi yang seharusnya merupakan salah satu jenis hewan sering diartikan sebagai bentuk hinaan atau ejekan. Keenam scene ini merupakan cuplikan dari salah satu scene dari drama Korea True Beauty yang menampilkan adegan pembulian yang dilakukan oleh keluarga besar ayahnya kepada Im Jukyung kecil. Jukyung dan keluarganya yang sedang berkumpul dengan keluarga besar ayahnya, dan tiba-tiba salah satu anggota keluarganya yaitu pamannya memberi tatapan yang kurang menyenangkan karena Jukyung mirip keluarga ibunya. Level realitas dari scene ini yaitu setting, tempat, serta ekspresi. Tempat di sini yaitu sebuah halaman rumah. Kemudian dari ekspresi yang ditampilkan oleh keluarga besar ayahnya yang melihat Jukyung karena Jukyung hanya mirip keluarga ibunya, menampilkan ekspresi kurang menyenangkan karena keluarga besar ayahnya terus melihat ke arah Jukyung kecil karena Jukyung tidak cantik karena mirip keluarga ibunya. Lalu pada gambar 4.14 menampilkan ekspresi keluarga besar ayahnya yang tertawa setelah kakeknya berkata bahwa Jukyung diadopsi. Selanjutnya itu pada level representasi dari ke-6 potongan scene tersebut, yaitu pada level ini yaitu penggunaan teknik pengambilan gambar berupa close up, yaitu kamera fokus pada keluarga besar ayahnya Jukyung untuk melihat ekspresi saat mencemooh Jukyung. Dari sini penonton dapat melihat makna dari scene tersebut, yaitu bahwa saat Jukyung yang hanya mirip keluarga ibunya tidak terlihat cantik sampai Jukyung disarankan untuk operasi plastik. Hal ini termasuk dalam jenis bully kontak langsung verbal karena memiliki tujuan menghina, mencela, dan serta merendahkan. Lalu pada gambar 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, dan 4.15 menampilkan teknik close up untuk melihat bagaimana ekspresi serta emosi dari para pemain. Pada gambar 4.14 dan dengan gambar 4.15 terlihat kontras, yaitu ekspresi bahagia dan ekspresi yang seakan tidak senang. Inilah yang menunjukkan keberadaan korban dan juga pelaku. Seperti yang diketahui, bully membuat seseorang merasa tidak nyaman. Hal ini ditunjukkan ekspresi pada gambar 4.15, yaitu Jukyung sedih karena mendapatkan omongan seperti itu. Selanjutnya yaitu dari 6 scene ini merupakan cuplikan salah satu scene dari drama Korea True Beauty yang menampilkan adegan pembulian yang dilakukan oleh teman-teman Jukyung. Jukyung yang sedang berada di taman dan menggunakan pakaian seperti tokoh kartun favoritnya dihampiri oleh teman-temannya, dan Jukyung dibully karena dilihat seperti orang aneh dan monster. Level realitas dari scene ini yaitu setting, tempat, ekspresi, serta dialog antar pemain. Tempat di sini yaitu sebuah taman. Kemudian dari ekspresi sedih yang ditampilkan Jukyung saat diajak oleh teman-temannya yang berkata bahwa Jukyung terlihat seperti monster jelek. Sedangkan ekspresi dari teman-teman yang ditampilkan pada gambar 4.21 terlihat puas dengan tawa di wajah mereka. Pada level representasi dari scene ini yaitu penggunaan teknik pengambilan gambar berupa medium close up, yaitu pada gambar 4.17, 4.18, 4.19, dan 4.20 menampilkan teknik pengambilan gambar medium close up, yaitu untuk melihat bagaimana ekspresi serta emosi dari para pemain. Meskipun ekspresi yang ditunjukkan dari pemain gambar 4.20 dan pemain 4.21 terlihat kontras, yaitu ekspresi bahagia dan ekspresi yang seakan memberikan ruang hampa kosong. Inilah yang menunjukkan keberadaan korban dan juga keberadaan dari pelaku. Seperti yang diketahui, bully membuat seseorang merasa tidak nyaman. Tidak ada bully yang merasa aman dan nyaman setelah mendapat perilaku yang tidak adil.
Pembulian terus berlanjut sampai Jukyung SMA. Terdapat sekelompok teman sekelasnya yang selalu membuli Jukyung sampai memberi perintah semena-mena kepada Jukyung sampai Jukyung mau tidak mau melakukan perintah tersebut. Salah satu perintahnya yaitu memberikan mandu atau pangsit Korea di kantin sampai Jukyung diberi julukan mandu. Keenam frame ini merupakan cuplikan salah satu scene dari drama Korea True Beauty yang menampilkan adegan pembulian yang dilakukan oleh teman-teman sekelasnya Jukyung. Jukyung yang sedang duduk di bangku kelasnya sambil mendengarkan lagu dan membaca buku, tiba-tiba dipanggil oleh teman-teman sekelasnya dengan panggilan mandu, dalam bahasa Korea yang artinya itu pangsit. Jukyung dipanggil mandu karena Jukyung selalu diberi perintah untuk membeli mandu oleh sekelompok teman yang membulinya. Level realitas dari scene ini yaitu setting tempat, cara berbicara dan ekspresi. Tempat di sini yaitu ruang kelas yang tampak pada gambar 4.26, lalu cara berbicara yang tampak pada gambar 4.23, 4.24, 4.26 dan 4.27 memanggil Jukyung dengan panggilan mandu dengan cara berteriak. Hal tersebut membuat Jukyung segera bergegas karena takut. Hal tersebut tampak pada gambar 4.25. Kemudian dari ekspresi yang ditampilkan oleh teman-teman sekelas yang membulinya tampak pada gambar 4.23 dan gambar 4.26 menampilkan ekspresi tertawa yang mengejek Jukyung karena aneh pada gambar 4.23. Lalu teman-teman yang lainnya tertawa karena Jukyung segera bergegas untuk memberikan pangsit pada gambar 4.26. Selanjutnya itu pada level representasi dari scene ini yaitu penggunaan teknik pengambilan gambar berupa high angle, medium close up dan close up. Gambar 4.26 menampilkan teknik pengambilan gambar high angle yaitu memperlihatkan semua pemeran yang berada di ruang kelas saat Jukyung bergegas setelah diberi perintah membeli pangsit oleh sekelompok teman-teman yang membulinya. Dari sini penonton dapat melihat makna dari scene tersebut, yaitu bahwa Jukyung merupakan objek yang terkesan lemah karena dikelilingi oleh teman-teman sekelasnya yang tertawa saat Jukyung diberi perintah. Hal ini termasuk dalam jenis bully kontak langsung verbal karena memiliki tujuan menghina, mencela, serta merendahkan. Lalu, pada gambar 4.22 dan gambar 4.25 menampilkan teknik medium close up untuk melihat bagaimana ekspresi serta emosi dari para pemain. Pada gambar 4.26 dengan gambar 4.27 terlihat kontras, yaitu ekspresi bahagia dan ekspresi yang seakan tidak senang atau heran. Inilah yang mau menunjukkan keberadaan korban dan juga pelaku. Seperti yang diketahui, bully membuat seseorang merasa tidak nyaman. Hal ini ditunjukkan ekspresi pada gambar 4.26. Teman-teman sekelasnya mentertawakan Jukyung. Pada gambar 4.27 menampilkan ekspresi Jukyung yang sedih karena dibilang gadis pesuruh dan selalu diberi perintah oleh teman-temannya. Pada gambar 4.27 menampilkan teknik close up yang berfokus pada ekspresi Jukyung yang sedih. Keempat scene ini yaitu merupakan salah satu scene drama dari drama True Beauty. Dalam episode 1 menampilkan scene Jukyung yang menyatakan cintanya pada koki kantin tetapi justru mendapat penolakan yang menyakitkan. Merasa bahwa koki kantin atau Wang Hyun-bin tersebut memiliki perasaan yang sama seperti Jukyung, namun Jukyung harus mengalami kekecewaan. Hal tersebut ditampilkan pada salah satu scene potongan gambar di atas. Pada level realitas yaitu dialog tokoh antara Jukyung dengan Hyunbin, dan ini merupakan percakapan antara Jukyung dengan Hyunbin saat Jukyung menyatakan perasaan pada Hyunbin. Dialog ini menunjukkan bagaimana Jukyung kembali mendapat perlakuan bullying. Jukyung yang menyatakan perasaannya justru mendapatkan penolakan yang tragis. Tak hanya itu, Jukyung disebut tidak pintar secara tidak langsung oleh Hyunbin dan dibilang orang buangan. Meskipun perasaan suka pada dasarnya adalah hak setiap orang, namun karena wajah Jukyung tidak cantik, maka Jukyung dilarang untuk memiliki perasaan suka karena dianggap hanya akan membuat malu. Pada level representasi, sudut pengambilan gambar yang dilakukan pada gambar 4.30 yaitu posisi Hyunbin yang ditampilkan dari atas kepala hingga bahu menggunakan teknik medium shoot memiliki arti untuk menampilkan ekspresi Hyunbin yang kesal dengan pernyataan cinta Jukyung. Sedangkan pada gambar 4.31 menggunakan teknik close up dengan jelas menampilkan raut wajah sedih dan kecewa atas ucapan yang dilontarkan Hyunbin kepada Jukyung. Level realitas pada scene ini yaitu terletak pada ekspresi, tempat, gestur, dan dialog yang terjadi antar pemain.
Pada ekspresi dapat dilihat dari raut wajah Jukyung yang tampak pada gambar 4.34 dan tampak tidak senang karena wajahnya direkam. Lalu pada gambar 4.37, ekspresi Jukyung yang tampak sedih karena merasa terus dibully padahal ia tidak melakukan kesalahan apapun. Sedangkan ekspresi bahagia ditunjukkan pada gambar 4.32, 36, dan gambar 4.38 yang seakan puas setelah melakukan aksi bully terhadap Jukyung. Lokasi tempat Jukyung dibully adalah taman yang terlihat dari gambar 4.32. Kemudian gestur yang ditunjukkan pada gambar memberikan bukti bahwa Jukyung adalah korban yang dibully karena Jukyung jatuh ke tanah, sedangkan gestur laki-laki mendorong Jukyung sehingga Jukyung jatuh dan menumpahi kue ke kepala Jukyung. Selanjutnya dari dialog yang berlangsung pada scene tersebut, Jukyung menangis sambil menanyakan menanyakan mengapa mereka sangat membenci Jukyung. Lalu dijawab oleh salah satu perempuan yang membulinya, gitu berkata bahwa alasannya membenci Jukyung karena Jukyung mempunyai wajah yang tidak cantik. Selanjutnya itu pada level representasi, pada scene ini itu sudut pengambilan gambar yang dilakukan pada gambar 4.33, yaitu posisi Jukyung menggunakan teknik high angle memiliki makna objeknya yaitu Jukyung terkesan lebih lemah dan tidak berdaya. Sedangkan pada gambar 4.38 menggunakan teknik low angle dengan jelas menampilkan raut wajah perempuan yang membuli Jukyung dan memberi makna terkesan lebih dominan dan berkuasa. Selanjutnya yaitu ini merupakan salah satu scene drama True Beauty dalam episode 1 menampilkan scene Jukyung yang dibully oleh teman sekelasnya kembali. Pembulian kembali terjadi di ruang kelas Jukyung. 5 gambar tersebut adalah potongan salah satu scene yang menunjukkan Jukyung kembali dibully oleh teman sekelasnya. Kali ini pembulian menampilkan video penolakan saat Jukyung menyatakan perasaannya kepada Hyunbin. Level realitas pada scene ini yaitu terletak pada ekspresi, tempat, gestur. Lalu pada ekspresi dapat dilihat raut wajah Jukyung yang tampak pada gambar 4.42 yang tampak terkejut karena video penolakannya kemarin diputar. Sedangkan ekspresi bahagia ditunjukkan oleh gambar 4.39 dan 4.43 yang seakan puas membuli Jukyung. Lokasi tempat Jukyung dibully adalah ruang kelas yang terlihat pada gambar 4.40. Kemudian gestur yang ditunjukkan pada gambar memberikan bukti bahwa Jukyung adalah korban yang dibully karena Jukyung terlihat seperti terpojok pada gambar 4.43. Selanjutnya itu pada level representasi, sudut pengambilan gambar yang dilakukan pada gambar 4.43 itu menggunakan teknik eye level, yaitu pengambilan gambar yang sejajar dengan posisi objek. Lalu scene ini memiliki makna objeknya yaitu Jukyung yang terpojokan. Selanjutnya yaitu level ideologi pada pembahasan bully dan diskriminasi yaitu lookism. Tubuh adalah titik pihak atau titik pandang terhadap dunia. Tubuh merupakan kondisi iman perempuan karena in itself sebuah kendala peperangan melawan tubuh seolah selesai dan perempuan seakan menyatu dengan tubuhnya. Secara sosial, perempuan bukan hanya terbebaskan dari apa kata orang, melainkan juga dari kewajiban menjaga kelangsingan tubuh dan kecantikannya. Aito mengungkapkan bahwa lookism adalah bentuk diskriminasi atas penampilan seseorang. Lookism merupakan sebuah diskriminasi dan prasangka yang sulit untuk dinilai dan diterangkan. Bagaimanapun, penilaian yang berdasarkan penampilan seseorang tidak dapat dibantahkan ketika sudah berkaitan dengan ketertarikan seksual. Begitu pula dengan hal-hal lain yang tidak dapat dilakukan tanpa menggunakan penilaian penampilan seseorang. Karena itulah perilaku diskriminasi atas ketidakadilan kerap muncul dalam sebuah lingkungan sosial. Lookism ditampilkan dalam beberapa scene drama Korea True Beauty seperti saat Jukyung kecil yang merupakan bayi perempuan tetapi dilihat sebagai bayi laki-laki oleh tetangganya dan dibandingkan dengan kakaknya Jukyung yang dianggap cantik bahkan sampai dibilang bahwa kakaknya Jukyung bisa mengikuti kontes kecantikan. Selanjutnya yaitu scene ketika berkumpul bersama keluarga besar ayahnya Jukyung. Jukyung dikatakan hanya mirip keluarga ibunya dan mengira Jukyung merupakan anak adopsi dan membutuhkan operasi plastik. Lalu pada scene saat Jukyung menggunakan pakaian seperti kartun kesukaannya yang cantik, scene tersebut Jukyung diejek oleh sekelompok anak seumurannya dan mengatakan bahwa Jukyung berubah menjadi monster yang jelek. Lalu saat Jukyung menyatakan perasaannya terhadap Hyunbin yang merupakan laki-laki yang Jukyung sukai, Hyunbin mengatakan bahwa ia bersikap baik kepada Jukyung karena merasa tidak enak dengan Jukyung yang merupakan orang buangan dan menolak perasaannya
Jukyung lalu mengatakan jika tidak memiliki penampilan yang baik, setidaknya memiliki kecerdasan. Selanjutnya, pada scene Jukyung yang kembali dibully oleh sekelompok teman sekelasnya sehabis menyatakan perasaannya kepada Hyunbin, Jukyung yang bertanya mengapa mereka semua membenci Jukyung, dan mereka menjawab karena Jukyung tidak mempunyai wajah yang cantik. Poin selanjutnya yaitu poin 2, yaitu krisis kepercayaan diri. Standar kecantikan membuat beberapa perempuan mengalami krisis kepercayaan diri. Kecantikan dianggap segalanya oleh beberapa pihak sehingga membuat orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi cantik dengan cara apapun. Dengan wajah yang cantik, seorang perempuan akan lebih mudah diterima dalam lingkungan sosial dan lingkungan kerjanya. Sebaliknya, perempuan yang dianggap tidak cantik akan lebih susah untuk melakukan sesuatu dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jukyung yang kerap mendapatkan perilaku body shaming dari teman-teman sekolahnya memutuskan untuk merias tubuhnya yang tadinya tanpa riasan menjadi menggunakan riasan yang baru ia pelajari dari media sosial. Ketiga scene ini merupakan scene yang terdapat di dalam drama Korea True Beauty dalam episode 1, di mana Jukyung yang sedih setelah mendapat bullying mengenai wajahnya. Ketiga gambar ini setelah dianalisis pada level realitas, yaitu peristiwa ini ditandai sebagai realitas seperti lingkungan, riasan, ekspresi, dialog, dan sebagainya. Pada level realitas ini, peneliti melihat dari segi gestur, acting, dan dialog. Gambar 4.44 sampai gambar 4.46 diperlihatkan bagaimana Jukyung terlihat bersedih dengan meringkuk di pojok kamar mandi. Hal yang menimpanya yaitu dibully oleh sekelompok teman sekolahnya yang mengatakan bahwa mereka tidak suka dengan Jukyung karena Jukyung mempunyai wajah yang tidak cantik, dan memperlihatkan video pengakuan cintanya terhadap Hyunbin di depan kelas membuat Jukyung malu untuk datang ke sekolah. Jukyung menganggap bahwa ia tidak sanggup lagi melihat reaksi dan bully dari teman-teman sekelasnya lagi karena video tersebut, dan semakin membuat Jukyung dibully lebih parah lagi. Pada gambar 4.46, Jukyung menenggelamkan wajahnya menunjukkan bahwa dia tengah berada dalam tekanan dan kesedihan. Melalui shoot yang ditampilkan pada gambar 4.44 dan gambar 4.45, terlihat bagaimana raut wajah sedih dari Jukyung. Lalu dari segi pencahayaan, tiga gambar ini merupakan pencahayaan gambar pada scene ini cenderung ke arah kuning. Pencahayaan sendiri merupakan teknik yang digunakan untuk memperkuat perasaan dan emosi pemain dalam film. Manfaat warna dalam film mampu menciptakan nuansa dan suasana serta memberikan bentuk tontonan baru terhadap masyarakat. Warna kuning dari gambar ini yang terdapat pada gambar 4.45 sampai 4.46 diciptakan sebagai simbolis penyampaian pesan atas pikiran yang dialami oleh tokoh dalam drama tersebut. Adegan ini menggambarkan perasaan depresi sehingga tokoh tidak percaya diri untuk bertemu dengan orang lain. Keberadaan standar kecantikan di Korea Selatan juga kerap membuat para perempuan Korea Selatan mengalami depresi hingga memutuskan untuk bunuh diri. Dikucilkan dari pergaulan, tidak mendapat hak yang sama seperti orang lain terima, tentu akan membuat seseorang terluka dan tertekan. Jukyung yang sebagai sosok korban bully juga mengalami depresi. Jukyung yang merasa tidak memiliki seseorang untuk memberinya dukungan. Hal inilah yang memicu Jukyung hampir nekat melakukan aksi bunuh diri, meski pada akhirnya Jukyung ditolong oleh seseorang yang kebetulan melihat aksinya tersebut. Kedua scene ini itu merupakan scene Jukyung ingin melakukan aksi bunuh diri dengan melompat dari rooftop gedung. Level realitas pada gambar 4.47 dan gambar 4.48 dapat dilihat dari gestur serta pakaian yang dikenakan oleh pemain. Gestur pada gambar 4.47 ditunjukkan oleh keberadaan Jukyung yang menatap kejauhan sendiri di suatu tempat, kemudian dilanjutkan dengan aksinya yang mengangkat kakinya dengan maksud melompat. Dari pakaian yang dikenakan, Jukyung juga masih menggunakan seragam sekolah, dan dimana seharusnya seorang siswa pulang sekolah biasanya segera ingin pulang ke rumah, namun Jukyung memutuskan untuk melakukan aksi bunuh diri. Tekanan yang Jukyung terima di sini dapat diketahui dari lingkungan sekolahnya, sedangkan menurut Jukyung lingkungan rumah tidak mampu membantunya untuk lepas dari tekanan tersebut. Ada kalanya seseorang mengalami kesepian meskipun berada dalam keramaian. Jukyung yang menatap ke depan dan memandang keluar ke arah kota yang penuh dengan lampu-lampu gedung menunjukkan bahwa ia tengah merasakan kesepian. Meskipun ia hidup bersama dengan banyak orang, tetapi Jukyung merasakan bahwa tidak ada yang peduli di dunia ini. Yaitu selanjutnya pada level representasi,
Ditunjukkan dengan teknik pengambilan gambar close up pada gambar 4.48, gitu kaki Jukyungnya masih menggunakan sepatu sekolahnya dan menunjukkan pergerakan ketika kakinya melangkah untuk melompat dari gedung memang kerap dijadikan tempat aksi bunuh diri. Sepatu sekolah yang dijadikan simbol sebagai bunuh diri seorang anak. Sebuah kampanye dilakukan di Inggris dengan memajang sepatu sekolah George Hall. Kota Liverpool itu mewakili banyaknya nyawa anak yang melayang akibat bunuh diri pada tahun 2017. Sepatu sebagai simbol seorang anak yang tidak pulang ke rumah, sedangkan atap gedung merupakan lokasi yang kerap dijadikan simbol lokasi bunuh diri. Bunuh diri seorang anak bisa dialami karena faktor mental dan depresi. Jukyung yang merupakan korban diskriminasi dan bully terus mendapatkan tekanan dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena terus mendapatkan perlakuan tidak adil dan semena-mena dari orang-orang di sekelilingnya dikarenakan penampilannya. Hal tersebut membuat Jukyung kemudian terselamatkan dari aksi bunuh dirinya, memutuskan untuk belajar menggunakan riasan dengan lebih baik agar diterima oleh lingkungan sosialnya dan tidak lagi mendapat bully dan diskriminasi. Selanjutnya yaitu level ideologi pada pembahasan krisis kepercayaan diri adalah physical self-esteem, di mana pada individu mengandung tubuh fisiknya termasuk penampilan yang menarik citra tubuh. Penampilan diri yang tidak menarik membuat individu menjadi rendah diri. Setiap cacat fisik merupakan sumber memalukan dan mengakibatkan perasaan rendah diri. Sebaliknya, daya tarik fisik menimbulkan penilaian yang menyenangkan terhadap citra kepribadian dan menambah dukungan sosial. Individu dengan self-esteem rendah memiliki rasa kurang percaya diri dalam menilai kemampuan dan atribut-atribut dalam dirinya. Hal ini membuat individu tidak mampu mengekspresikan diri dalam lingkungan sosialnya. Mereka kurang mampu melawan tekanan untuk menyesuaikan diri dan kurang mampu untuk merasakan stimulus yang mengancam. Individu menarik diri dari orang lain dan memiliki perasaan tertekan secara terus-menerus. Individu ini merasa takut atau malu, membenci dirinya, kurang mampu menerima dirinya, dan bersikap patuh. Individu dengan self-esteem rendah menunjukkan level kecemasan yang lebih tinggi dan lebih banyak menunjukkan perasaan depresi. Individu ini juga percaya bahwa mereka memiliki kesulitan yang dalam bentuk hubungan pertemanan dibanding dengan individu yang mempunyai self-esteem tinggi. Individu dengan self-esteem yang rendah mungkin terlibat dalam aktivitas yang menyimpang dan mempunyai masalah psikologis. Seperti halnya yang dialami oleh Jukyung, selalu memperdulikan pendapat orang sekitarnya. Jukyung tidak berani melakukan hal yang ia sukai. Bagaimanapun, orang-orang memandang seorang perempuan dan memberi penilaian terhadap wajah yang dimiliki oleh seorang perempuan. Jukyung memutuskan segala sesuatu akan menjadi lebih baik ketika ia menjadi cantik seperti standar yang ada di Korea Selatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.